Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab Durusul Lughah. Di pertemuan sebelumnya kita telah mengambil kalimat yang baru ya. Al-kalimatu al-jadidah, kata-kata yang baru. Nah, ini semuanya sudah hafal kata-kata yang baru? Insyaallah ya, bisa. Kemudian juga pertemuan sebelumnya kita telah mengambil pelajaran yang ketiga. Kita telah masuk pada pelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Pelajaran yang ketiga menjelaskan atau yang terdapat pada pelajaran yang ketiga, ada kata yang beral pakai alif lam dan ada juga kata yang tidak pakai alif lam. Jadi ada kata yang pakai alif lam dan ada yang tidak pakai alif lam. Kalau memakai alif lam tidak ada apanya? Tanwinnya. Jelas ya? Kalau tidak ada alnya berarti dia bertanwin. Bisa dipahami, Abda? Bisa? Ya. Bisa? Hah? Kalau yang tidak beralif lam disebut sebagai nakirah. Lihat di situ baitun. Itu tidak ada alnya. Tidak ada apanya? Alnya. Disebut sebagai nakirah. Bisa ini? Nakirah. Kalau ada alnya disebut sebagai ma'rifah. Kata yang ma'rifah. Bisa? Berarti kalau kalbun nakirah atau ma'rifah? Kalbun nakiro, kata yang nakiro. Kalau al-kalbu itu ma'rifah. Jadi begitu ya. Yang tidak ada alnya nakiro, yang ada alnya ma'rifah. Dan apa bedanya yang tidak ada alnya dan ada alnya? Kalau tidak ada alnya itu umum, baitun, rumah siapa saja. Kalau al itu khusus, al-baitu, rumah tersebut. Itu ya sudah diambil sebelumnya. Kemudian juga ada contoh kata yang diambil juga. Nah, sekarang apa namanya? Latihan di bawah. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Coba baca dulu. Ini Ihsan sama Abda. Baca semua. Sekarang suaranya supaya didengar juga di sini. Ayo, 1, 2. Al-kitabu Jadi al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Coba lihat di situ. Al-kitabu. Ini beralif lam ya, jadi tidak ditanwin al-kitabu. Coba baca semua. Al-kitabu jadidun. Coba terjemahannya. Kitab itu baru dan pulpen itu lama. Pulpen itu lama. Jadi coba perhatikan pelajaran yang sebelumnya telah diambil. Al-kitabu, kata yang pertama dalam bahasa Arab disebut sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Kemudian jadidun dia sebagai apa? Khobar. Jadi kitab tersebut adalah baru. Jelas ya? Ini khobar. Jadi mubtada dan khobar. Kalau alkitab saja tidak cukup. Alkitab. Kenapa alkitab? Harus ada kabarnya. Harus ada apanya? Kabarnya. Jadi ternyata kitab tersebut baru. Alkitabu jadidun. Alkitabu jadidun. Mubtada khobar. Kemudian wah, apa artinya wah? Dan al-qalamu qadimun. Pulpen itulah lama. Pulpen itu lama. Jadi mudah saja. Terjemahkan, hafal kosakatanya, kemudian terjemahkan sesuai yang antum hafal. Ya, al-qalam artinya pulpen. Qadimun artinya lama. Berarti pulpen itulah lama. Di sini al-qalam sebagai mubtada lagi. Jelas? Sebagai mubtada. Ini setelah waw ya. Biasanya kalau begitu ada waw. Setelah itu mubtada lagi. Ini pelajaran kita nanti
Insyaallah akan berulang. Ya, al-qalamu sebagai mubtada lagi, kata pertama. Jadi awal kalimat lagi sebenarnya nih. Qadimun sebagai khabarnya lagi. Pulpen tersebut kenapa? Qadimun, lama. Jelas sampai sini? Jadi harus diperhatikan mubtada khabar. Harus diperhatikan mubtada khabarnya. Saya kasih satu bocoran. Biasanya ya, kalau mubtada itu ma'rifah, kata yang pertama ada alnya. Kata yang pertama ada apanya? Alnya. Kata yang kedua biasanya tidak pakai al. Coba lihat di situ. Al-kitabu jadidun, al-qalamu qadimun. Ya kan? Kata yang keduanya tidak pakai al. Jadi mubtada'nya pakai al, khabarnya tidak pakai al. Begitu ya. Coba kita ambil lagi yang kedua. Yang bukan ya, yang kedua di sampingnya. Saya baca ya. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Coba al-himar sebagai apa? Mubtada. Kemudian saghirun khabarnya. Coba terjemahkan. Keledai itu kecil. Keledai tersebut kecil. Wal hisanu, wa dan al hisan sebagai apa? Mubtada lagi. Mubtada. Kemudian kabirun sebagai khabarnya. Ya, kabirun sebagai khabarnya. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi kata yang pertama biasanya dia pakai al, disebut sebagai mubtada. Yaitu saya ingat, kata pertama pakai al, dia disebut mubtada, begitu ya. Kata yang keduanya nanti disebut sebagai khabar. Yang ketiga, al-kursiyyu maksurun. Coba terjemahkan. Ya, kursi tersebut patah. Al-kursi sebagai apa di situ? Mubtada, kata yang pertama. Kemudian maksurun khabar. Apa itu khabar? Kabar. Kabarnya. Jadi yang pertama ada disebut sebagai mubtada, kata yang pertama, yang kedua disebut sebagai khabarnya. Sebagai apanya? Khabarnya. Jadi al-kursiyyu, kursi tersebut kenapa? Maksurun. Jadi kalau hanya kursi saja, hanya mubtada saja tidak cukup. Yang namanya mubtada harus ada khabarnya. Harus ada khabarnya. Khabarnya maksurun. Terserah, bisa diganti. Al-kursiyyu misalnya jamilun. Kursi tersebut indah. Al-kursiyyu tawilun. Kursi tersebut tinggi. Terserah yang mana mau khabarnya. Kemudian yang ketiga, coba baca. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Coba terjemahkan. Sapu tangan itu kotor. Sekarang al-mindil dalam bahasa Arab sebagai apa? Mubtada dia, kata yang berada di awal kalimat. Kemudian wasikhun sebagai apa? Khobar. Dia sebagai khobar, kabarnya. Jadi kalau al-mindil saja tidak cukup. Al-mindil, kenapa al-mindil? Kenapa sapu tangan itu? Harus ada khabarnya. Khabarnya wasikhun, sapu tangan tersebut kotor. Jadi ini sangat penting antum perhatikan ya. Sangat penting. Ada namanya mubtada khabar. Ini penting sekali dalam membuat kalimat. Mubtada khabar. Kata pertama mubtada, kata yang kedua disebut sebagai khabar. Sama kalau bahasa Indonesia. Misalnya Zaidun tajirun. Zaid adalah pedagang. Jelas? Misalnya lagi contoh. Zaidun tinggi. Itu mubtada khabar namanya. Ada mubtada, ada kabarnya. Ada kata pertama dan ada kabarnya. Di dalam bahasa Arab juga. Zaidun tawilun. Zaid tinggi. Kalau hanya satu kata saja dalam bahasa Arab tidak cukup. Misalnya cuma aidil saja mubtadanya. Aidilun. Kenapa aidil? Harus ada apanya?
Khabarnya. Kenapa aidil? Oh, aidilun jamilun. Masya Allah. Aidil ganteng. Gitu ya. Coba kita ambil lagi. Jadi tadi ulang dulu tadi al-mindilu wasikhun. Al-mindil mubtada, dan mubtada harus ada khabarnya, ada kabarnya. Kenapa mindil tersebut? Datanglah wasikhun sebagai khabar. Sapu tangan tersebut kotor. Sapu tangan tersebut kotor. Kita berpindah di nomor yang 5. Coba baca. Coba. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Coba terjemahkan. Air tersebut dingin. Coba lihat. Kalau mungkin dilihat diterjemahkan mudah, tapi kita lihat apa kedudukan kata tersebut. Alma sebagai apa? Mubtada. Apa itu mubtada? Kata yang di awal kalimat. Kalau alma saja tidak cukup, harus ada apanya kalau mubtada? Harus ada khabarnya. Tidak boleh alma saja, air. Kenapa air? Harus ada khabarnya. Apa khabarnya? Baridun. Air tersebut adalah dingin. Air tersebut adalah dingin. Mudah saja ya. Jadi pentingnya di dalam bahasa Arab menghafal kosakata. Bisa menghafal kosakata, perbanyak saja kosakatanya. Kemudian disusun seperti ini. Bisa kita ambil yang lain. Misalnya yang dingin siapa? Misalnya kursi yang dingin. Al-kursiyyu baridun. Ihsan dingin. Ihsanun baridun. Begitu. Mudah saya bahasa Arab. Tinggal dibuat saja mubtada khabar. Ya. Mau misalnya mengkhabarkan apa? Misalnya saya sakit. Ana maridun. Ana sebagai mubtada, maridun sebagai khabarnya. Misalnya apa lagi? Kitabun, kitab. Kenapa kitab? Misalnya kitabnya indah. Ya sebut saja mubtada khabar. Al-kitabu mubtada, jamilun khabarnya. Kitab tersebut indah. Mudah ya? Kemudian yang keenam baca dulu. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Terjemahannya, bulan itu indah. Bulan tersebut indah. Jadi al-qamar artinya bulan, jamilun artinya indah. Nah, kalau begini dua kata gampang. Kata yang pertama disebut sebagai mubtada. Ya, apa itu mubtada? Kata yang pertama di dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian jamilun sebagai apa? Khabarnya, kabarnya. Jadi kalau ada mubtada harus ada kabarnya. Tidak boleh al-qamar saja. Tidak benar kalimatnya. Al-qamar, bulan. Kenapa bulan itu? Khabarnya jamilun. Qamar tersebut, bulan tersebut indah. Coba kita lihat kata yang pertama beral, kata yang kedua tidak beral. Jadi begitu ya. Susunan mubtada khabar itu ma'rifah nakirah biasanya. Ma'rifah nakirah. Kata yang pertamanya pakai al, kata yang kedua yang tidak pakai al. Bisa? Kata yang pertama pakai al, mubtada biasanya. Kata yang kedua khabar biasanya tidak pakai al. Bisa diperhatikan ya? Kita ambil yang nomor 7 lagi. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-bait apa artinya? Rumah. Qaribun jauh. Kita baca per kata dulu. Qaribun jauh. Wa artinya dan. Al-masjidu artinya masjid. Ba'idun artinya jauh. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Kita ambil perkata lagi. Al-bait di dalam bahasa Arab sebagai apa kedudukannya? Dia mubtada. Kata yang berada di awal kalimat sebut mubtada. Kemudian setelah mubtada itu adalah khabar. Jadi tidak boleh al-bait saja. Tidak boleh al-bait saja, tidak cukup. Al-bait rumah. Kenapa rumah? Harus ada khabarnya, dikabarkan kenapa rumah tersebut. Adalah kabarnya qaribun. Rumah tersebut dekat. Kalau begini kalimatnya sudah ada mubtadanya dan sudah ada khabarnya, sudah lengkap. Kalimatnya dianggap benar. Al-baitu qaribun. Rumah tersebut dekat.
Nah, sekarang wal masjidu, dan masjid tersebut jauh, dan masjid tersebut jauh. Al masjidu sebagai apa? Mubtada, betul. Dan dia pakai al, biasanya mubtada pakai al. Jelas? Mubtada itu pakai al. Ba'idun khabar, biasanya khabar tidak pakai al. Ini di pembahasan kita, biasanya khabar tidak pakai al. Jadi kalau antum lihat kata yang pertama pakai al, kata yang kedua tidak pakai al, nah, biasanya kemungkinan besar itu adalah mubtada khabar. Biasanya mubtada khabar. Jadi terjemahannya bagaimana? Masjid tersebut adalah jauh. Kemudian yang ke-8. Baca. Ya. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru thaqilun. Al-hajar apa artinya? Thaqilun berat. Thaqilun artinya berat. Kemudian wal waraqu, al waraqu artinya kertas. Al waraq artinya kertas. Khafifun ringan. Khafifun artinya ringan. Khafifun ringan. Coba kita lihat. Kita lihat kedudukannya. Jadi kalau terjemahkan ya, membaca mungkin mudah, tapi kedudukannya ini mau ditahu. Al-hajar sebagai apa kedudukannya? Mubtada. Apa itu mubtada? Kata yang berada di awal kalimat. Itu saya bilang. Kemudian thaqilun tidak beral. Thaqilun. Kenapa tidak pakai al ini? Apa namanya dia? Tanwinnya tidak ada al. Thaqilun sebagai kabarnya. Gitu ya, mubtada khabar. Jadi sekarang kita mempelajari mubtada khabar namanya. Kata yang pertama mubtada, kata yang kedua khabar. Dan khabar biasanya tidak pakai al. Lihat semua ya. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 8 mubtada atau khabarnya tidak pakai al. Al-kitabu jadidun khabarnya, dan seterusnya sampai nomor 8. Al-hajaru thaqilun, batu tersebut berat. Dan kertas tersebut ringan. Al-waraq, ihsan sebagai apa? Al-waraq sebagai apa kedudukannya dalam bahasa Arab? Mubtada. Khafifun, kalau ada mubtada berarti ada berarti khafifun sebagai khabarnya. Dan khabar memang biasanya tidak pakai al, khafifun. Yang lain dicontoh. Coba saya mau kalian buat contoh mubtada khabar dalam bahasa Arab. Siapa yang bisa? Ya, yang ikut live streaming juga bisa menyebutkan apa atau sebutkan susunan mubtada khabar. Sebutkan susunan mubtada khabar. Sebutkan susunan mubtada khabar. Misalnya saya bilang rumah itu indah. Bahasa Arabnya apa? Kata pertama pakai al. Kata pertama pakai al. Kata yang kedua tidak pakai al. Al baitu jamilun. Artinya apa? Rumah itu indah. Jadi perhatikan ya. Kata pertama pakai apa? Al. Kata yang kedua tidak pakai al. Itu susunan mubtada khabar. Kalau mubtada pakai al, khabarnya tidak pakai al. Saya ambil contoh lagi. Misalnya saya katakan, apa bahasa Arabnya pintu? Babun. Pintu artinya babun. Kalau rusak, maksurun. Jadi babun artinya pintu, maksurun artinya rusak. Kalau saya katakan pintu itu rusak. Al-babu maksurun. Ya, pintar ya. Jadi al-babu pakai al, maksurun tidak pakai al. Al-babu mubtada, maksurun khabarnya. Masya Allah. Kemudian yang ke-9, baca.
Al-labanu harun. Jadi ro-nya itu dibaca tasydid ya, harun. Al-labanu harun. Artinya apa? Susu itu panas. Susu itu panas. Susu tersebut panas. Al-labanu pakai al, dia sebagai apa? Al-labanu pakai al sebagai mubtada, kata yang di awal kalimat. Kemudian harun sebagai khobar. Harun sebagai khobar. Khobarnya biasa tidak pakai al. Nah, coba saya katakan, air itu panas. Coba antum bahasa Arabnya apa? Air itu panas. Air, apa artinya air? Al-ma'u harun. Al-ma'u harun. Jadi kalau susunan mubtada khobar itu ya, kalau mau khabarkan, dia sakit, saya gembira, kamu besar, ya, dia cantik, dia ganteng. Nah, misalnya begitu ya, itu susunan mubtada khobar namanya. Mudah saya bahasa Arab, ini kuncinya. Susunan mubtada khobar. Mata saya sakit, ya, itu susunan mubtada khobar. Aidil sakit, susunan mubtada khobar. Dan bagaimana kalau dalam bahasa Arab ada yang pertama alnya, kalau yang kedua tidak pakai al. Nah, sama ya. Kalau kita balik lagi, kan di sini al-labanu harun, susu tersebut panas. Kalau saya katakan susu tersebut dingin, apa bahasa Arabnya? Al-labanu baridun. Tinggal disambungkan saja. Al-labanu, susu tersebut dingin. Susu tersebut dingin. Mudah ya. Yang terakhir, al-qamisu pakai tanwin atau tidak? Kenapa tidak pakai tanwin? Ada al. Nadhifun pakai tanwin atau tidak? Pakai tanwin, tidak ada al ya, nadhifun. Sekarang al-qamis sebagai apa? Mubtada. Apa itu mubtada? Kata yang di awal kalimat. Dan dia mubtada ya, dan mubtada harus ada apanya? Khabarnya. Kalau tidak ada khabarnya, tidak boleh, tidak lengkap. Karena kalau tidak ada khabarnya, al-qamis, baju tersebut, misalnya tidak bersihnya, baju tersebut harus ada apanya? Khabarnya. Nadhifun, itulah khabarnya, baju tersebut bersih. Kalau saya katakan baju tersebut kotor, al-qamisu, kalau kotor apa? Wasikhun, baju tersebut kotor. Saya ambil lagi, batu tersebut kotor. Batu tersebut kotor. Ambil saya sini, al-hajaru nadhifun. Mudah ya bahasa Arabnya. Jadi intinya antum hafal kosakata, kemudian susun dengan susunan mubtada khobar. Kata yang pertama memakai al, kata yang kedua tidak memakai al. Kalau nama orang ya tidak perlu ada alnya. Misalnya Muhammad, tidak perlu ada al Muhammad. Jelas ya? Misalnya Muhammad ganteng. Muhammad ganteng. Apa bahasa Arabnya? Muhammadun jamilun. Ingat, kata kalau nama tidak perlu ada alnya. Tidak perlu ada alnya. Dan kata yang kedua, khabarnya jamilun, itu cukup. Tidak perlu ada al. Biasanya memang khabar tidak pakai al. Tapi kalau benda itu ada alnya. Seperti tadi pintu harus ada alnya, yaitu al-babu. Jadi jelas ya? Ada alnya kalau pintu, al-bab. Kalau misalnya saya katakan, antum bahasa Arabnya, saya bahasa Indonesianya. Saya katakan pulpen itu pulpen itu panas. Al-qalamu harun. Pulpen tersebut panas. Al-qalam mubtada. Mubtada ada alnya. Harun khabarnya tidak ada alnya. Jadi mudah. Contoh yang terakhir. Kalau saya katakan Makassar jauh. Makassar jauh. Kalau nama ya, afwan, kalau nama tidak ada alnya ya. Nama kota, nama orang tidak perlu ada alnya. Berarti Makassarun ba'idun. Masya Allah, pintar. Contoh lagi,
Masjid itu bersih. Masjid itu bersih. Sudah mubtada khabar. Al masjidu nadhifun. Jadi kata yang pertama ada apanya? Alnya. Kata yang kedua tidak ada alnya. Al masjidu nadhifun. Jadi selesai hal tersebut. Jadi pelajaran kita harus diperhatikan. Ada kata nakirah tidak beral, ada kata ma'rifah yaitu kata yang beral. Dan di sini adalah pelajaran bagaimana tata cara menyusun mubtada khabar. Mubtada adalah kata yang pertama dan khabar adalah kata yang kedua. Jelas? Mubtada khabar namanya. Dan mubtada itu biasanya ada alnya, dan khabar itu biasanya tidak ada alnya. Mudah, al-qalam maksurun, pulpen tersebut patah. Nah, semuanya kita bisa lihat contohnya. Jadi yang mendengarkan atau yang lihat langsung di sini bisa memperhatikan mubtada semuanya di sini ada alnya dan khabarnya tidak ada alnya. Itu sudah mubtada khabar. Al-babu maftuhun, pintu tersebut tertutup. Al-waladu jalisun, anak tersebut duduk. Al-mudarrisu pakai al, ya, waqifun tidak pakai al. Pengajar tersebut berdiri dan seluruhnya. Mudah di sini, mudah ya. Ihsan sebagai pemula dan Abdurrahman. Mudah. Mudah ya? Mudah. Ya. Atau saya uji satu persatu. Abda dan Ihsan sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini. Coba Abda. Baju itu bersih. Coba baju, apa bahasa Arabnya baju? Al-qamisu. Baju itu bersih. Al-qamisu nadhifun. Kalau baju kata yang pertamanya pakai al-qamisu. Ya, al-qamisu. Kemudian kata yang keduanya tidak beral, al-qamisu nadhifun. Bagus. Untuk Ihsan. Jadi kata yang pertama mubtada pakai al, kata yang kedua khabar tidak pakai al. Ihsan. Tapi diperkecualikan tadi ya nama tidak pakai al. Misalnya ada namanya orang siapa? Siapa? Misalnya namanya Khalid. Ya, Khalid apa? Khalid kenapa? Khalid ganteng. Bahasa Arabnya apa? Khalidun jamilun. Khalidun jamilun. Khalid ganteng. Jadi Khalid walaupun dia mubtada tidak pakai al. Kenapa? Dia nama ya, nama tidak pakai al. Aidil. Ya. Rumah itu jauh. Ambillah kata rumah, al-bait. Jauh, ba'idun. Ya. Al-baitu. Satu lagi untuk Aidil. Masjid itu bersih. Ya, nadhifun. Kemudian Aidil lagi satu. Pulpen itu ringan. Khafifun, bagus. Jadi kata yang pertama pakai al dan tidak bertanwin, kata yang kedua pakai tanwin sebagai mubtada khabar. Terakhir Muhammad. Kitab itu berat. Al-kitabu thaqi. Ya, al-kitabu thaqilun. Mudah ya? Satu lagi. Apa? Pintu itu dekat. Al-babu
Ya, qaribun. Al-babu qaribun. Kata yang pertama tidak pakai al, kata yang kedua pakai kata yang pertama pakai al, kata yang kedua tidak pakai alif dan lam, al. Namanya mubtada khobar. Itu ya pelajaran kita pada hari ini. Jadi pentingnya menghafal kosakata. Kalau antum sudah hafal kosakata, buatlah susunan mubtada khobar. Apa itu mubtada khobar? Mubtada kata yang pertama, kata yang kedua adalah khobar. Jelas sampai sini? Susun dengan susunan mubtada khobar. Kata yang pertama yaitu mubtada pakai al, alif dan lam. Al baitu, rumah itu. Kemudian khobarnya biasanya tidak pakai al. Al baitu ba'idun, jauh. Mudah ya? Ya, mungkin sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.